Om Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ida Ayu Puturadra Satyawati, absen 8 kelas 12 MIPA 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 materi. Materi yang pertama ada perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin, yang kedua ada pembebasan Irian Barat, dan yang ketiga ada tentang perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Langsung saja saya mulai dengan materi yang pertama, yaitu perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Sebelum Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin, Indonesia sudah menganut sistem demokrasi liberal, yang dimana sistem demokrasi liberal itu dimulai dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Keadaan Indonesia pada saat itu belum bisa mencapai kestabilan secara nasional. Banyak diwarnai dengan konflik-konflik antar partai yang terjadi, dan serta banyak juga kabinet-kabinet yang tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pada tahun 1955, pemerintah Indonesia mengadakan pemilihan umum yang pertama, yang bertujuan untuk memilih anggota parlemen dan Dewan Konstituante. Dewan Konstituante itu bertugas untuk mempersiapkan undang-undang dasar yang baru untuk Indonesia. Karena pada saat itu Indonesia masih menganut sistem undang-undang dasar sementara atau UUDS. Namun pada saat itu juga Dewan Konstituante tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Melihat kondisi tersebut, Insinyur Soekarno pun mengambil sebuah tindakan, yaitu menyederhanakan partai-partai yang ada pada saat itu menjadi 4 partai inti, yang dimana 4 partai inti itu adalah partai-partai yang menang pada pemilihan umum di tahun 1955 itu. Langkah selanjutnya, Insinyur Soekarno juga mengemukakan bahwa demokrasi liberal itu tidak pantas dan tidak cocok untuk kepribadian bangsa Indonesia, karena itu merupakan demokrasi impor. Lalu Presiden Soekarno mengemukakan bahwa kita harus mengubah sistem demokrasi menjadi sistem demokrasi yang tepat untuk semangat dan juang bangsa Indonesia. Lalu demokrasi tersebut dikenal sebagai sistem demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin dimulai sejak dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Pada saat itu Insinyur Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden dan kehidupan demokrasi terpimpin pun dimulai. Langkah awal yang ia lakukan adalah membentuk suatu kabinet yang dinamakan dengan Kabinet Kerja. Nah, Kabinet Kerja ini memiliki tiga program kerja, yang salah satunya adalah mengutamakan tentang masalah pembebasan Irian Barat. 3 program yang diutamakan ini disebut dengan Tri Program. Langkah selanjutnya itu ada Manipol Usdek, yang dimana Usdek itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme terpimpin, demokrasi terpimpin, dan ekonomi terpimpin. Lalu pada saat itu juga bersamaan dengan adanya penetapan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Langkah selanjutnya itu adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Selain adanya kebijakan di dalam negeri yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno itu juga membuat kebijakan luar negeri, yaitu membuat 2 poros dunia yang disebut dengan OLDEVO dan NEVO. Yang selanjutnya adalah tentang pembebasan Irian Barat. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Irian Barat merupakan salah satu bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun pada saat awal kemerdekaan, Indonesia sudah memiliki konflik dengan Belanda. Salah satu permasalahan yang belum kunjung usai pada saat itu adalah tentang pembebasan Irian Barat, yang dimana Irian Barat itu menjadi bagian dari pihak Belanda. Setelah adanya keputusan dari konferensi meja bundar tentang pembebasan Irian Barat, Indonesia kembali melakukan caranya untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Salah satu alasan Belanda untuk tetap meninggalkan kekuasaannya di Irian Barat itu karena Irian Barat merupakan salah satu daerah atau wilayah yang potensi sumber daya alamnya itu sangat melimpah. Contohnya tambang emas. Tambang emas ada di Irian Barat. Karena itulah Belanda tidak ingin
kekuasaan dari wilayah Irian Barat jatuh ke tangan NKRI. Segala cara sudah dilaksanakan oleh pihak Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan NKRI. Jalur diplomasi sudah dilaksanakan, dan selanjutnya jalur yang terakhir itu adalah Indonesia melakukan konfrontasi militer, yaitu penyerangan kepada pihak Belanda. Mendengar Indonesia akan melaksanakan konfrontasi militer, Belanda mulai menguatkan kekuasaannya di daerah Irian Barat. Nah, salah satu langkah yang dilakukan dalam konfrontasi militer itu adalah pembentukan Trikora. Nah, di mana Trikora itu adalah Tri Komando Rakyat, yang salah satu tugasnya adalah mengibarkan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia di seluruh Irian Barat. Tujuannya adalah agar Belanda mengetahui bahwa wilayah Irian Barat itu adalah wilayah kekuasaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, selain adanya Trikora, ada juga Komando Mandala. Nah, setelah dari Komando Mandala ini pun adanya perjanjian New York, namun di perjanjian New York tersebut tidak membuahkan hasil apa-apa. Dan langkah-langkah yang terakhir adalah adanya perpera atau penentuan pendapat rakyat. Nah, di mana pada saat itu masyarakat atau rakyat dari Irian Barat itu diminta untuk menyuarakan pendapatnya, apakah mereka ingin mengikuti pemerintahan Indonesia atau ikut dengan pemerintahan Belanda. Mayoritas pada saat itu memilih untuk ikut bersama pemerintah Indonesia. Nah, pada saat itu juga Irian Barat jatuh kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi yang terakhir adalah tentang perkembangan perekonomian pada masa demokrasi terpimpin. Pada saat demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi diwarnai dengan adanya pemberontakan PRRI Permesta, yang dimana pada saat itu menimbulkan penurunan kondisi ekonomi di Indonesia. Pada saat sistem demokrasi terpimpin, perekonomian di Indonesia menganut sistem ekonomi komando, yang dimana bagian dari aset-aset terpenting itu adalah milik dari pemerintah. Dan pada saat itu juga dipimpin oleh seorang presiden. Langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi permasalahan ekonomi pada saat itu, Insinyur Soekarno membentuk suatu badan yang disebut Depernas, yang dimana badan itu bertugas untuk merancang perekonomian Indonesia pada saat itu. Namun selanjutnya Depernas ini diganti menjadi Bappenas, yang dimana Bappenas itu adalah Badan Perancang Perekonomian Nasional, yang dimana bertugas untuk merancang perekonomian dalam jangka waktu yang pendek dan dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya adalah Insinyur Soekarno dalam mengatasi kenaikan inflasi, ia melakukan penurunan nilai mata uang yang darinya Rp500 menjadi Rp50. Pada saat itu juga masyarakat yang mempunyai uang tabungan lebih dari Rp25.000 akan dibekukan sementara yang bertujuan untuk menekan laju dari inflasi mata uang pada saat itu. Yang selanjutnya adalah melakukan dekon atau deklarasi ekonomi. Ya, lalu langkah yang terakhir adalah adanya proyek mercusuar. Nah, proyek mercusuar ini untuk meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Namun dari adanya proyek mercusuar dan pembangunan di Indonesia pada saat itu menyebabkan Indonesia mengalami penurunan pada bidang ekonomi, khususnya pada bidang anggaran dana. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.